Masa saya jadi hepatitis? Saya memang tua. Serius? Selera kan tua sekali. Sampai kulit. Aku ceritakanlah kepada sahabat. Dasa juga tahu, teman kuliahnya kita Sri datang, terus Sri bilang, terus akhirnya Sri tuh ngabarin ke anak-anak yang lain, bilang, saya lagi down sekali, saya lagi drop. Mereka datang, terus mereka bilang, ayo kita pergi makan. Saya kan murahan, bujukannya makanan doang. Ayo. Oke, ternyata teman-temanku yang lain sudah tunggu. Jadi itu barber, ada tempat makannya, terus pergi potong rambut. Terus yang lain, ada sahabatku yang enggak di sini, yang di Jakarta sama di Kalimantan, video call, terus langsung bilang, kita habis kasih botak kepala tak? Gitu. Mereka sudah, lihat kok, gitu. Botak kak, gitu kayak. Kenapa kasih botak kepala gue? Kayak, solidaritas. Kayak. Terus akhirnya teman-temanku juga solidaritas yang laki-laki pergi kasih botak kepalanya. Temenin kak, the precious things I ever have itu luar biasa sekali teman-temanku. Mereka dapat nilai 100 centang. Setelah saya selesai kemo dan saya sembuh, baru mereka ceritakan. Mereka itu selalu begini, jadi kalau ada yang mau menangis, tukar-tukaran. Jadi kalau di rumah, kalau ada yang mau menangis, yang satunya keluar alasan, kamu beli rokok deh, gitu. Padahal udah berhenti merokok. Kayak, karena dia beli rokok. Atau, saya lupa chargerku di mobil. Saya ini deh, itu gitu. Terus pergi menangis, gitu. Dan itu aturan yang dibuat, gitu. Jadi sering bikin aturan. Kok kalau kamu mau datang, kalau kamu menangis, nggak usah. Kalau kamu mau menangis, lebih aku nggak datang. Karena dia nggak butuh orang menangis, yang dia butuh orang ketawa-ketawa. Jadi biasanya mereka akan menangis dulu, kayak di rumah sakit mereka menangis dulu di luar, baru masuk ke dalam. Lu kalau lu mau ketemu Irvi, lu harus bikin ini. Kalau mau ketemu Pipi, lu harus ini. Lu nggak boleh kalau misalnya dia butuh temen buat ngomongin hal lain di luar kankernya. Dia butuh temen untuk curhat mengenai kankernya. Dia butuh temen yang bisa dengerin buat dia maunya kalau dia meninggal, dia maunya kayak apa. Jadi itu saya punya semua Dasa. Saya punya setiap orang yang saya tahu. Kalau saya mau ketawa-ketawa, saya telepon siapa? Yang bisa langsung datang, meluncur. Kalau saya mau makan dan cerita konyol, saya cari siapa? Kalau saya mau telepon, kalau saya ada masa-masa yang kalau misalnya saya di rumah sakit dan saya rasa malam-malam saya tidak bisa tidur, saya sendirian di atas tempat tidur, tidak semua orang sudah tidur di sekitarku, ya saya akan telepon dia atau saya WhatsApp dia, bilang, saya IMS dia, buat tanya, bilang, kau tahu bagaimana perasaanku sekarang? Itu bisa jam 1:30 pagi dan dia akan jawab, Kak, apa yang kau rasa sekarang? Saya akan menjelaskan kepada dia bahwa, kau tahu yang saya rasa itu ini. Terus dia tanya, oke, besok pagi kau makan KFC atau kau makan McD atau apapun hal lainnya yang bisa distract the emotion. Dan atau misalnya dia bilang, atau saya bisa bilang, saya rasa enak sekali perasaanku. Terus kayak, oke, kau mau menelpon atau kau mau lewat apa? Ya kalau misalnya saya bilang, saya mau telepon. Tapi dia nggak mau video call karena dia ternyata juga cengeng. Saya baru tahu sekarang. Jadi kemudian saya akan telepon dia jam berapa saja hanya untuk menceritakan kegalauanku. Dan saya sudah punya ini loh. Kau pasti bingung. Kalau ada orang yang bertanya sama saya sekarang, saya selalu bilang sama orang terdekatku, kalau ada yang tanya sama saya sekarang, kalau kau mau menikah, kau mau bajumu kayak apa? Saya nggak tahu. Saya nggak punya konsep pernikahan yang saya mau itu seperti apa. Tidak ada di kepalaku. Tapi kalau kau tanya sama saya, kalau saya meninggal, baju yang mana saya mau pakai ada, saya sudah gantung di lemari. Orang rumahku tahu yang mana. Sepatu apa yang saya mau pakai, saya sudah taruh sepatuku. Liturgi ibadahnya hanya temanku tinggal tambahin di situ siapa nama pendetanya. Saya mau kuburku di mana, saya udah tahu. Jadi maksudnya, jadi kalau ada orang bilang bahwa saya tidak prepare to these things, I prepare all the things. Si tante ini suka banget memprepare segala sesuatu. Jadi saya udah prepare, saya udah tahu bahwa, oh ya, saya nanti maunya kayak gini. Dan itu teman-temanku sudah ada yang occupied ini untuk
apa, ini untuk siapa, siapa yang akan melakukan ini, siapa. Ya, ada yang terima, ada yang enggak. Ada, saya bahkan sudah tahu kalau saya meninggal, saya tidak mau ditahan lebih dari 2 hari. Saya sampai tanya sama sahabatku yang notaris, bisa saya tuliskan itu, bisa saya bikin dalam perjanjian bahwa saya tidak mau diintubasi kalau seandainya saya sakit, karena saya mau meninggal dari lubang-lubang di badanku. Dan temanku yang notaris menelpon, bilang, sebentar saya telepon kayak kembali nah, ya dia tutup, dia nangis dulu baru dia telepon kayak kembali, bicara apa kok itu tadi. Kayak, pokoknya kok bikinkan Mbak, saya mau bikin kan gitu. Bisa enggak dibikinkan Kak perjanjian gitu. Kayak, karena saya tahu bahwa saudaraku akan melakukan apa saja supaya saya bisa tetap hidup. Jadi saya enggak mau untuk yang ini. Saya pernah satu kali terus ada yang orang yang sakit kanker kami kenal, terus suaminya baik banget, jadi suaminya tuh ngurusin yang nungguin sampai, pokoknya heboh sekali. Terus saya bilang sama sepupuku, jadi sepupuku laki-laki, saya kasih tahu dia, ih kok enaknya, kok itu tuh ada suaminya urusi kayak begitu apa segala macam. Terus dia jawab, kok nggak merasa kau jauh lebih enak? Yang kayak, ih Gang itu suaminya tau gak urusi ki sampai gitunya. Gile, kau itu enak sekali. Kau bukan satu orang yang melakukannya. Kau itu orangnya Tuhan separate ki. Jadi kau nggak bosan kan? Kau pak bosangang? Iya, saya memang bosenan anaknya kan. Tuhan tuh tahu kok bosenan. Jadi Tuhan nggak kasih satu orang konstan diurusi kok. Tuhan kasih si ini buat dengar ceritamu, si ini buat ini. Ada perwakilannya. Dan itu orang-orang yang berbeda. Jadi kau tuh, si ini suaminya satu orang. Kau gila kok kali ada 12 orang temanmu yang bikin ini buat kau. Jadi harusnya ini lebih besar. Gitu. Nah kayak, ya juga ya. Terus waktu saya botak, itu waktu saya habis menangis-nangis, saya telepon sepupuku. Jadi ada satu sepupuku yang selalu saya telepon dia, terus saya ceritakan, buku rambut gue jelek kan, saya stres kan, nggak bahagia sama ini, bagaimana? Sudah, terus dia dengan penuh keterangan jawab ini. As I remember, kau suka sekali Sinéad O'Connor. Ada penyanyi Sinéad O'Connor. Kau bahkan sampai merokok itu supaya kau bisa suaranya mirip sama dia. Yang kayak, iya, terus apa hubungannya dengan ini? Dia kan botak, Pi. Jadi kau akan menuju ke Sinéad O'Connor, botak, kurus. Kau lebih cantik kok dari dia, jadi pasti kau lebih cantik. Ya kayak, ternyata botaknya iya, kurusnya kagak. Stres deh gue. Inat saya menangis. I never change my family. Never. Kalau saya mau lahir lagi, saya nggak mau diganti keluarga. Saya nggak mau lahir di pertemanan yang berbeda. Nggak pernah ada orang yang bisa dukung saya lebih hebat dari mereka. Keluarga gue luar biasa. Apalagi teman-temanku juga. Kita nggak punya hubungan darah, tapi mereka nggak pernah. Ya, you know kalian siapa ya? Kalian pasti tahu kalian yang mana. Ya kali nggak tahu. Tapi saya pernah bilang sama temanku yang lain, saya bilang, kalau mereka pun jahat, Kak, saya nggak bakalan berubah karena tidak pernah ada orang yang bisa baik begini sama saya buat lewatin. Nggak ada. Semuanya, semua. Di waktu saya sakit, saya tahu yang mana temanku, yang mana keluargaku. Dan itu semua sudah tersaring oleh waktu. Dan sekarang, ya kalau kalian circleku sekarang, ya itu. Itu mereka yang selalu ada. Kalau ada orang bilang bahwa teman itu datangnya sama hanya buat kalau kau senang, saya enggak. Teman-temanku kayak sumpah perkawinan. For better or for worse. Dan itu sudah dibuktikan. Jadi ujian, ada bagusnya saya sakit. Jadi ada ujian terhadap keluarga dan pertemanan. Dan sudah menghasilkan buah yang luar biasa. Makanya sekarang ini setelah saya sehat, apapun yang terjadi ke mereka semua, baik keluargaku maupun temanku, kalau saya masih bisa angkat kepalaku dan saya bisa tolong, saya pasti bikin. Apapun itu. Apalagi kalau berurusan dengan sakit penyakit. Misalnya kayak kakaknya sakit, mamanya sakit, atau keluarganya sakit, atau dia sendiri sakit, saya akan menjadi the first person who jump in
untuk urusin. So thank you for everything. Dan saya nggak bisa sebut namanya satu-satu, tapi you know who you are, of course. Tuh saya cengeng, tuh kok berhasil. Masa saya jadi hepatitis? Saya memang tua. Selera kan tua sekali. Have I told you lately? Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, doesn't take all my sadness. It's each my troubles that lupa ma apa. Saya pakai BPJS ya, jadi bagi orang-orang yang nggak mau pakai BPJS, pakai duit lo satu sumur kalau lo kanker abis.